Assalamualaikum English learners. How are you today? How do you feel today? I hope that everyone feels so happy. Ya, semoga semuanya berbahagia selalu dan selalu siap menerima informasi baru tentang bahasa Inggris. Walaupun mungkin itu pelajaran yang sudah lama, tetapi mungkin tidak begitu biasa dipakai. Nah, kali ini kita mau bahas present perfect tense. Salah satu dari tenses. Usage atau penggunaan dari present perfect tense itu adalah for action starting in the past and still continuing. Jadi dia ada kegiatan atau tindakan yang berawal pada masa lampau dan masih berlangsung. Misalnya, saya sudah menunggu selama 3 jam. Menunggu selama 3 jam, jadi diawali dari masa 3 jam yang lalu sampai sekarang masih berlangsung. Nah, pada konteks ini kita menggunakan present perfect tense. Oke. Kegunaan yang kedua, the usage number 2, for action happening at unknown time in the past. Jadi untuk kegiatan yang terjadi pada suatu masa di masa yang lalu tapi tidak diketahui dan tidak perlu juga diketahui. Misalnya, saya sudah menonton film itu. Saya sudah menonton film itu. Jadi dia stressingnya atau penekanannya pada kata sudah gitu ya. Saya sudah menonton film itu. Jadi pada masa lalu waktunya tidak perlu tertentu, nah maka kita menggunakan tenses present perfect tense. Okay, next the function number 3, for action starting in the past and still having the effect now. Jadi dia pekerjaan yang sudah dikerjakan pada masa lampau tapi sekarang masih berdampak. Misalnya, saya sudah makan di 1 jam yang lalu dan sekarang masih kenyang. Saya sudah menyelesaikan tugasnya kemarin, tapi sekarang juga sudah menyelesaikan tugas. Dampaknya masih ada. Dalam bahasa Indonesia, perfect ini biasanya diterjemahkan dengan kata sudah atau telah. Now let's see the pattern of it. Rumusnya itu subject plus have has plus past participle. Dan sekarang saya ingatkan kembali kapan kita menggunakan have dan kapan kita menggunakan has. Oke, kalau I pakai have, you pakai have, they pakai have, we pakai have. Jadi yang pakai have itu I, you, they, we. I, you, they, we. Kalau misalnya Wanda and I, Wanda dan saya, 2 orang, dia pakai have. Siapapun 1, 2 atau 3 orang dan saya, kalau ada saya, maka itu sama dengan we, kami atau kita. Jadi dia pakai have. Kalau the children itu anak-anak, berarti banyak. Walaupun tidak ada s, kalau banyak orang maka dia pakai have. Sekarang kita lihat kembali, mengingatkan kembali arti dari kata ganti atau pronoun ini. Kalau I itu saya, dia sebagai subjek. You, kamu, 1 orang atau kalian, banyak orang. They, mereka, jadi banyak orang. Kalau we, kami atau kita. Oke, next, sekarang kita lihat kalau he, dia laki-laki. He itu dia, tapi dia laki-laki, maka dia pakai has. Kalau she juga pakai has. She itu dia, tapi orangnya perempuan. Kemudian it juga pakai has. It itu juga dia, tapi biasanya untuk hewan, benda, dan kalau manusia
dia untuk bayi. Misalnya lagi, kalau nama orang Ratina itu satu orang, sama dengan dia perempuan, sama dengan she. Berarti kalau Ratina satu nama, dia pakai has. Mr. Alif satu orang, dia sama dengan he. Satu orang laki-laki sama dengan he, satu orang perempuan dia sama dengan she. Nah, Mr. Alif juga memakai has. Easy, right? Mudah bukan? Nah, itu tadi mengenai have dan has. Sekarang kita lihat past participle. Past participle biasa disebut juga verb 3 atau benda ketiga. Biasanya ditambah ed atau ed pada akhir kata. Misalnya wait, waited, waited. Nah, yang ketiga ini waited yang kita pakai. Help, helped, helped. Yang ketiga helped yang dipakai, yang disebut past participle. Study, studied, studied. Nah, kalau huruf Y diawali dengan konsonan, maka Y-nya berubah menjadi IED, IED. Study, studied, studied. Nah, studied kata ketiga ini yang disebut past participle yang akan kita pakai nanti. Tapi ada banyak kata juga yang tidak beraturan, tidak bisa ditambah ed. Misalnya meet, met, met, bertemu. Itu namanya kata kerja tidak beraturan atau irregular verb. Forget, forgot, forgotten. Forgotten yang kita pakai. Know, knew, known. Know, knew, known. Oke. Sebagian sudah hafal pastinya. Buat yang belum hafal, ini kita perkenalkan sebagian saja. Kita lihat contoh verb yang lain. Write, wrote, written. Huruf W tidak dibaca. Write, wrote, written. Sing, sang, sang. Sing, sang, sang. Next, catch. Catch, 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 catch. Past participle-nya catch, bagian yang ketiga. Buy, bought, bought. Buy, bought, bought. Teach, taught, taught. Teach, taught, taught. Read, read, read. Nah, membaca ini tulisannya sama tetapi membacanya beda, pronunciation-nya beda. Read, read, read. Oke, sekarang kita lihat contoh dari present perfect tense. Examples of present perfect tense. Kita lihat ada banyak contoh nanti dengan berbagai hal yang perlu diperhatikan. Tonton sampai habis karena beberapa bagian itu contohnya perlu perhatian agar tidak keliru. Kita lihat, I have met that old beggar twice. Saya sudah bertemu dengan pengemis tua itu 2 kali. Lihat, I pakai have, terus kata kerja ketiganya met. Sudah bertemu. They have studied English for 2 years. They have studied English for 2 years. They menggunakan have, terus kata kerja past participle-nya studied. Sudah belajar. She has watched that film. She has watched that film. She menggunakan has, terus past participle-nya watch ditambah ed. Dia sudah menonton film itu. Next, we continue to number 4. Aisyah has taught her daughter how to cook. Aisyah nama orang perempuan berarti sama dengan she sehingga dia menggunakan has. Aisyah has taught her daughter how to cook. Aisyah sudah mengajarkan kepada anak perempuannya bagaimana cara memasak. Sudah mengajarkan. Mr. Radit has worked at this office for 5 months. Mr. Radit sama dengan orang ketiga tunggal ya, sama dengan he, sehingga dia memakai has, terus worknya kata kerja ketiga. Pak Radit sudah bekerja di kantor ini selama 5 bulan.
Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain. Example number 6. The girls have dusted the tables. Subjeknya the girls itu pakai S, berarti anak perempuan banyak. Anak-anak perempuan kalau dia banyak berarti dia pakai have. The girls have dusted the tables. Anak-anak perempuan sudah membersihkan debu di atas meja-meja. That child has forgotten your mistake. That child itu satu orang berarti dia pakai has. Kalau banyak pakai have, kalau satu orang pakai has, kecuali I. That child has forgotten your mistake. Anak itu sudah melupakan kesalahanmu. Next, number 8. Those children have played football for an hour. Nah, anak-anak itu sudah bermain bola kaki selama 1 jam. The children jamak sehingga dia pakai have. Jamak itu berarti lebih dari 1. Next, number 9. Kita lihat bagaimana kalau dalam bentuk negatif. They have not known the answer. They have, jadi kita tambah not setelah have atau has. They have not known the answer. Mereka belum tahu jawabannya. Jadi kalau dia kalimat positif diartikan sudah, kalau kalimat negatif diartikan belum. Belum tahu. Have not known. Have not bentuk singkatnya itu haven't. Has not bentuk singkatnya itu hasn't. Next, those students haven't submitted their homework. Nah, verbnya haven't submitted. Jadi have ditambah not, terus ditambah past participle. Haven't submitted. Murid-murid itu belum mengumpulkan PR mereka. Nah, sekarang kita lihat rumus negatifnya tadi. Subject plus have atau has plus not plus past participle. That easy. Mudah sekali. Next, number 11. Farhan hasn't forgotten his promise. Farhan hasn't forgotten his promise. Jadi Farhan sama dengan he, dia pakai has dalam bentuk negatif. Farhan belum lupa janjinya. Miss Lani and Miss Dina haven't called us. Miss Lani and Miss Dina ada 2 orang, berarti dia pakai have. Negatif haven't called. Bu Lani dan Bu Dina belum menelpon kami. Those women haven't written their names. Wanita-wanita itu jamak ya, women, karena dia women tulisannya W-O-M-E-N, itu berarti dia jamak. Wanita-wanita itu belum menulis nama-nama mereka. Haven't written, belum menulis. Okay. Now let's see the pattern for interrogative or question. Rumus bentuk tanya. Have atau has di depan, terus ditambah subject, ditambah past participle, kata tanya. For example, have you lived here for 3 years? Have you lived here for 3 years? Nah, have-nya itu ditentukan berdasarkan subjek setelahnya. Jadi kalau dia you, maka kita menggunakan have. Apakah kalian sudah tinggal di sini selama 3 tahun? Apakah sudah? Okay, next, number 15. Has she finished her work? Has she finished her work? Nah, has kita pakai has karena setelahnya she. Oke. Sudahkah dia menyelesaikan tugasnya? Have the boys washed their hands? Have the boys washed their hands? The boys-nya pakai s sehingga yang kita pakai have. Sudahkah anak-anak laki-laki itu mencuci tangan mereka? Oke, jadi have karena diikuti oleh the boys dalam bentuk jamak atau banyak, kemudian tetap diikuti past participle. Ya, berikutnya kita lihat bagaimana kalau pertanyaan tadi kita jawab dengan jawaban ya atau tidak. Has the cat eaten? Has karena diikuti oleh the cat. The cat itu benda satu, hewan satu, berarti dia pakai has. Bagaimana kalau menjawabnya dengan ya atau tidak? Has the cat eaten? Sudahkah kucing itu makan?
Apakah kucing itu sudah makan? Maka kita jawab yes, it has. Kalau jawabannya singkat. Mengapa kita pakai it? Karena it itu menggantikan the cat, subjek hewan yang satu. Kalau hewan satu dia pakai it. Yes, it, kemudian has. Yes, it has. Kalau no, it has not. Kita lihat lagi contoh yang lain. Number 18. Have your friends come? Kita pakai have karena setelahnya diikuti subjek your friends, pakai s friends-nya, itu berarti banyak, sehingga kita pakai have. Have your friends come? Sudahkah teman-temanmu datang? Kalau yes, yes they have. Kenapa pakai they? Karena subjek yang di pertanyaannya itu adalah your friends, jamak, friends-nya pakai s. Jadi kita menjawabnya yes, they, kemudian diikuti have atau has. Seperti di soal ya, yes they have. Kalau jawabannya no, no they haven't. Number 19, kita lihat contoh yang lain, lebih banyak contoh, lebih mudah kita mengerti. Has Fadila bought sugar and salt? Has Fadila bought sugar and salt? Has karena setelahnya Fadila, kemudian past participle ya. Jadi sudahkah Fadila membeli gula dan garam? Jawabannya yes she has. She itu karena subjek yang kita maksud adalah Fadila. Jadi harus menggunakan kata ganti ya. Terus setelahnya baru have atau has. Yes she has. Kalau no, no she hasn't. Sudahkah Fadila membeli gula dan garam? Ya sudah atau tidak? Belum. Next, number 20. Have all teachers come? Have all teachers come? Kita menggunakan have karena all teachers itu menggunakan s, berarti jamak ya. Jadi kalau dijawab yes, yes they have. They karena all teachers-nya banyak. Yes they have. Sudahkah semua guru datang? Ya sudah. Tidak, belum. Oke. Well friends, well English learners, itulah tadi pembahasan kita tentang present perfect tense. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan dalam percakapan atau dalam ragam tulisan kita, karena teori tidak akan bermanfaat tanpa praktek. Thank you for subscribing my channel. Wassalamualaikum.